Assalamualaikum Pak Yusron. Assalamualaikum Bu Fira. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Fira sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja Pak. Ya. Iya, Bapak hari ini mau melakukan kucing ya? Iya Bu Fira, betul sekali. Nah, sebelum melakukan kucing, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, nggak apa-apa kan Pak? Tidak apa-apa Bu Fira. Jadi Ya. begini Pak, nanti pada saat pelaksanaan kucing itu antara coach dan kuci itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur pelaksanaan kucing? Apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Dan saya juga akan mengamati apa yang disampaikan oleh kunci, jawaban-jawabannya itu. Iya. Jangan lupa ya Pak untuk memperhatikan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memanfaatkan potensi. Iya, Bu Fira. Baiklah Pak, untuk pertanyaan yang pertama, apa kompetensi kucing yang ingin Bapak kembangkan pada pelaksanaan kucing hari ini? Iya. Terima kasih Bu Fira untuk kompetensi yang akan saya kembangkan di dalam kucing nanti. Itu ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, di mana kehadiran penuh ini memang wajib di dalam kompetensi yang ada di dalam kucing. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing nanti. Sehingga harapan besar saya nanti ketika kucing bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan kompetensi yang ada, seperti itu. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti dalam kucing ini ya? Iya. Yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi ini mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Dari 3 kompetensi itu yang ingin saya tuangkan di dalam kucing ini, yang pertama adalah mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing nanti, seperti itu. Jadi Bapak ingin mengembangkan 2 kompetensi inti dari kucing ini hari ini itu Pak ya? Benar, ya. Yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Pak Yusron. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Yusron. Saya lihat kok kurang semangat begitu Bu Reni. Ada apa? Iya Pak, saya sebenarnya lagi sedih Bapak karena saya ada masalah yang rasanya sulit saya pecahkan sendiri Pak Yusron. Makanya saya meminta bantuan Pak Yusron. Tapi Bu Reni hari ini sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak, terima kasih Pak. Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat Bu Reni. Iya. Ada apa Bu Reni? Apa yang ingin dibicarakan pada siang hari ini? Sebelumnya saya minta maaf ya Pak, saya mengganggu waktunya sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan di kelas Pak. Oh begitu. Kira-kira kalau boleh tahu permasalahan apa itu Bu Reni? Jadi saya itu merasa gagal dalam menangani salah satu siswa saya di kelas Pak. Gitu ya. Iya. Jadi Ibu merasa gagal itu dalam menangani salah satu siswa atau seluruhnya? Salah satu siswa. Salah satu siswa. Jadi seperti apa itu Bu kira-kira? Begini Bapak, saya itu kan berharap setelah saya berbicara dengan Pak Yus, saya punya solusi untuk permasalahan saya hadapi saat ini. Saya berharap salah satu murid saya itu menjadi lebih aktif ketika belajar di kelas, serta tidak mengganggu teman-temannya yang sedang mengerjakan, serta tidak membuat keributan dan mengajak temannya untuk berkelahi. Oke. Jadi solusi yang ingin Bu Reni peroleh pada saat kucing nanti seperti itu kira-kira? Iya betul. Nah, tadi berkaitan dengan salah satu anak yang kurang aktif menurut Bu Reni itu tadi ya. Pada saat pembelajaran sering mengganggu ketika temannya mengerjakan atau bagaimana kira-kira Bu anak ini tadi? Nah,
Kalau untuk menurut ukuran saya sendiri Pak Yus ya, saya itu inginnya anak tersebut itu mengerjakan tugas yang saya berikan tanpa mengganggu teman-temannya yang lain yang sedang mengerjakan. Kita kalau di dalam kelas itu tidak membuat kegaduhan dengan mengajak teman yang lainnya itu berkelahi. Tidak hanya itu juga Pak Yus, kadang anak tersebut itu juga sering berkata jorok. Begitu Bu Ren ya. Iya. Ya, saya sepakat apa yang dikatakan Bu Ren. Kalau dalam proses pembelajaran sendiri Bu Ren, anaknya maunya aktif semua ya Bu kira-kira. Iya. Jadi satu kelas itu aktif ya. Iya. Tidak membuat kegaduhan, tidak berkata jorok, tidak mengganggu teman seperti itu Bu Ren, Iya. yang Bu Reni inginkan. Iya, betul Pak Yus. Nah, kalau semisal nih kenyataan sekarang Bu ya di Iya. dalam kelas, menurut Bu Reni, kalau dinyatakan dalam rentang angka 1 sampai 10 itu kira-kira anak ini di posisi di angka berapa Bu Reni kira-kira? Nah, kalau menurut saya ya Pak Yus ya, siswa saya itu berada di posisi angka 6 dan ada yang 7, 8. Ratingnya bervariasi. Ya. Oh, jadi anak tersebut memiliki level di angka nomor 6 gitu Iya. ya Bu? Iya. Benar Pak. Nah, kenapa saya memilih level di angka 6 Iya. tersebut Bapak? Karena siswa tersebut ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Oh, Termasuk begitu. anak yang salah itu. Jadi posisi dia di dalam angka 6 ini karena alasan yang Bu Reni katakan barusan itu ya? Iya. Oke. Baik Bu, kira-kira apa yang menyebabkan siswa itu sampai seperti itu? Kalau menurut Bu Reni itu kira-kira apa penyebabnya? Mungkin ya Pak Yus ya, dari pengamatan saya, siswa itu kurang aktif seperti itu karena materi yang saya ajarkan mungkin tidak dipahami dan tidak dicermati dengan baik. Sehingga untuk menutupi hal itu, dia itu membuat kegaduhan di kelas. Jadi anak tersebut itu kurang aktif di kelas itu karena memang materi yang mungkin Bu Reni sampaikan itu terlalu sulit menurut dia gitu ya. Iya, betul Pak. Sehingga anak tersebut mencoba untuk mengganggu teman, berbicara jorok karena ada faktor itu tadi kira-kira. Iya, betul Pak Yus. Jadi melihat seperti itu, jadi melihat apa yang dikatakan Bu Reni tadi, dia tidak aktif belajar karena materi tidak dipahami ya, dan tidak dicermati dengan baik oleh anak tersebut, Betul Pak Yus. sehingga membuat gaduh di kelas. Betul Pak Yus. Nah, pernah tidak ada upaya dari Bu Reni, misalkan nih, untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak ini? Pernah nggak ada upaya yang dilakukan Bu Reni kira-kira? Ada sih Pak, supaya anak aktif dalam pembelajaran, saya membuat pembelajaran yang menarik dengan membuat permainan Pak, seperti permainan tebak kata, serta melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Tidak hanya itu juga Pak Yusra, saya juga merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat anak. Oke. Luar biasa ide dari Bu Reni. Jadi apa ya istilahnya itu, Bu Reni sudah menciptakan bagaimana cara pembelajaran itu menarik buat anak, sehingga anak yang awalnya tidak aktif bisa menjadi aktif itu begitu Iya, Bu Reni. iya betul Pak Yus. Jadi supaya bisa menghindari kegaduhan, kemudian bisa menghindari anak mengganggu temannya, Iya, betul. dan juga tadi yang Bu Reni katakan dapat menanggulangi, meminimalisir anak berkata jorok seperti Iya, itu ya. iya betul Pak Yus. Oke, selanjutnya Bu Reni, apakah ada cara lain yang mungkin bisa Ibu Reni lakukan agar terpenuhi semua keaktifan belajar anak tersebut di dalam kelas? Saya sempat berpikir seperti ini ya Pak Yus ya. Mungkin ke depannya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga akan merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat anak. Kelihatannya yang saya lihat itu Bu Reni memiliki ide yang sangat bagus sekali. Jadi karena memang apa ya Bu Reni, kalau melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu kita bisa memiliki pembelajaran yang disukai oleh anak ya, minat anak, Iya, sehingga semua anak itu bisa tercover gitu ya iya menurut Bu Reni. betul sekali Pak Yus. Oke. Nanti bila dilakukan di kelas, misalkan Ibu, Iya. Bu Reni sudah berupaya sepenuh tenaga, kemudian berbagai cara sudah ditempuh Bu Reni,
yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira apakah ada rencana lain yang Bu Reni lakukan atau ide yang lain kira-kira yang ingin Bu Reni kembangkan? Ya, rencana lain sepertinya meminta rekan kerja kepada Bapak Koirul, teman sejawat saya Pak Yusran, agar membantu saya dalam merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat murid kelas. Oke, Iya. baik. Jadi bagus sekali Bu Reni bisa berkolaborasi dengan Bapak Koirul ya. Iya. Kalau boleh tahu Bapak Koirul itu selaku apa ya Bu Reni? Di sana dia juga selaku wali kelas. Iya. Kita sama-sama mengajar jadi guru kelas SD di tempat saya. Pak. Oh begitu. Iya. Dan banyak juga anak-anak yang segan kepada Pak Koirul itu ya? Iya. Oke. Kira-kira ukuran keberhasilan yang nantinya yang ingin Bu Reni dapatkan itu seperti apa kira-kira? Ya, seperti yang saya harapkan Pak Yusran, anak-anak menjadi aktif saat melakukan praktek belajar, dengan mudah menyelesaikan setiap saya memberikan tugas-tugas. Karena anak tersebut dan siswa yang lain sudah melaksanakan pembelajaran yang menarik seperti permainan tepat kata tadi. Semua anak bisa belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing, dengan adanya itu Pak Yusran pembelajaran diferensiasi. Jadi saya pun bisa mengimplementasikan pembelajaran di kelas dengan lebih maksimal Pak. Oke, jadi harapan besar Bu Reni seperti itu ya. Iya. Sehingga anak-anak dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang diberikan dari Bu Reni diberikan oleh anak-anak itu bertujuan untuk memfasilitasi semua anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing Betul, Pak seperti itu ya. Iya, seperti itu maksud saya. Jadi itu ukuran keberhasilan menurut Bu Reni. Iya. Oke. Jadi anak-anak menjadi lebih aktif, Iya. bisa fokus belajar, Iya. seperti itu Bu Reni ya. Iya. Semua anak-anak juga bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya mereka masing-masing ya. Kemudian dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan ide yang sangat bagus sekali untuk dikembangkan nantinya Bu Reni, Iya. seperti itu ya. Betul, Pak. Nah, terus apa yang menjadi komitmen Bu Reni terhadap masalah ini, terhadap upaya yang akan dilakukan nanti kira-kira? Ya, saya akan mencoba solusi yang tadi saya buat itu Pak Yus, mencobanya segera mungkin. Kemungkinan ya hari Senin depan sepertinya saya akan melakukan solusi yang saya tadi rencanakan. Karena kalau Selasa ada pawai penyambutan bulan Ramadan dan Rabu ini bertepatan dengan tanggal merah. Untuk itu mungkin saya akan melaksanakannya Senin depan. Senin depan ya. Mungkin di Senin depan itu bisa pelaksanaan atau baru maju ke kepala sekolah atau bagaimana Bu Reni? Langsung pelaksanaan. Langsung pelaksanaan. Ya semoga pelaksanaan nanti di hari Senin bisa sukses dan berhasil. Di akhir sesi ini Bu Reni, Iya. menurut Bu Reni apa sih yang sudah didapatkan Bu Reni kira-kira? Dari pembicaraan ini saya mendapatkan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak Yus. Di mana untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar yaitu melaksanakan pembelajaran yang menarik seperti permainan tepat kata tadi, serta melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan akan merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat murid di kelas Pak Yus. Bagus sekali Bu Reni. Bu Reni saya lihat sudah bisa menyimpulkan apa yang menjadi pembicaraan kita pada siang hari ini. Iya, iya Pak Yus. Ya, semoga dalam upaya Bu Reni nantinya ke depan bisa berhasil dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Bu Reni. Baik Bu Reni, bagaimana perasaan setelah kita bicara pada siang hari ini kira-kira? Perasaan saya lega dan senang Pak Yus. Alhamdulillah kalau begitu Bu Reni. Iya, tadinya saya itu tidak bisa terpikir Pak Is ya bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jadi kok setelah berbicara dengan Pak Is ini sepertinya saya ini dapat pencerahan gitu Pak Is. Alhamdulillah, berarti kita istilahnya itu pertemuan kita itu tidak menjadi sia-sia begitu ya. Iya, benar sekali. Alhamdulillah Bu Reni. Iya. Kira-kira ada yang kita bisa bicarakan lagi selain permasalahan anak ini Bu Reni kira-kira? Sudah, saya kira sudah Pak Is. Sudah. Iya. Oke. Saya ingin menunggu progresnya Bu Reni setelah
Bu Reni mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak kan sebenarnya depan. Iya. Saya berharap pertemuan berikutnya saya ingin mendengar apa yang sudah diperoleh dari pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Reni berikan kepada anak-anak. Iya. Iya. Sehingga dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut apakah ada perubahan yang signifikan atau masih berjalan di tempat seperti itu Bu Reni ya. Iya. Ya nanti saya kabari Pak Yus. Siap, terima kasih. Iya. Itu aja Bu Reni ya. Iya, terima kasih Pak Yus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Pak Yusran. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Reni? Alhamdulillah baik Pak Yusran. Bagaimana Pak Yusran keadaannya? Alhamdulillah baik juga. Bu Reni akan melaksanakan coaching Iya, pada hari ini. Iya. Oke. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Reni. Tidak apa-apa tapi. Iya, tidak apa-apa Pak Yusran. Jadi begini Bu, nanti ketika pelaksanaan coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan saya akan menilai juga sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti itu. Apakah sudah sesuai dengan alur pelaksanaan coaching? Apakah Ibu memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan saya juga akan mengamati jawaban-jawaban dari coachee apakah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Reni sampaikan. Jangan lupa Bu Reni untuk memperhatikan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama adalah kemitraan, dan yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memanfaatkan potensi. Seperti itu. Baiklah Bu Reni, sebelum melaksanakan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Reni. Boleh Bu Reni? Boleh Pak, silakan. Ya. Pertanyaan pertama Bu Reni, apakah kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan pada pelaksanaan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada pelaksanaan coaching hari ini yaitu yang pertama kehadiran penuh Pak. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Jadi Bu Reni ingin mengembangkan 3 kompetensi inti dalam coaching yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu Reni? Iya benar. Kira-kira di antara ketiga kompetensi yang Bu Reni bacakan tadi, yang ingin Bu Reni kembangkan secara spesifik itu kira-kira untuk diobservasi itu yang mana? Secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Oke. Iya. Jadi Bu Reni ingin mengembangkan 2 kompetensi dari 3 kompetensi yang ada, seperti Iya. itu Bu Reni. Iya. Yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan. Assalamualaikum Bu Fira, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Kabar saya baik Bu Reni. Oh iya. Senang sekali bisa ketemu lagi ya Bu Fira. Kali ini kita akan ngobrol apa nih Bu Fira? Jadi gini Bu, saya itu ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Ini tentang pembelajaran saya di kelas. Saya itu ingin pembelajaran saya itu lebih menarik dan menyenangkan ya, supaya murid-murid tidak bosan dalam belajar. Tapi gimana ya caranya? Jadi Bu Fira ingin pembelajaran di kelas itu lebih menarik dan menyenangkan. Lalu apa tujuan yang Ibu inginkan di akhir percakapan ini? Setelah pembicaraan hari ini selesai, saya itu ingin mendapatkan kiat-kiat gitu, bagaimana caranya supaya pembelajaran di kelas itu menjadi lebih menarik, menyenangkan, serta hasil belajarnya itu juga meningkat gitu. Jadi di akhir obrolan ini Ibu ingin mendapatkan kiat-kiat dalam melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kalau menurut Bu Fira, pelajaran yang menarik dan menyenangkan itu pembelajaran yang bagaimana ya? Kalau menurut saya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan itu pembelajaran yang bisa membuat murid-murid itu aktif dalam pembelajaran, serta
kita tidak bosan dalam belajar. Jadi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan menurut Bu Tira itu pembelajaran yang mengaktifkan murid sehingga mereka tidak bosan dalam belajar. Lalu murid yang aktif itu murid yang bagaimana ya Bu Tira? Murid yang aktif itu murid yang selalu mengambil peran dalam setiap kegiatan pembelajaran. Misalnya sering bertanya tentang materi yang sedang diajari, terus berani menyampaikan pendapat dan selalu mengerjakan tugas-tugasnya itu dengan tepat waktu dan senang gitu dengan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Jadi kalau menurut tujuan awal Bu Tira tadi ingin pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan, di mana murid-murid itu bisa terlihat secara aktif dan senang dalam mengerjakan tugas dari guru ya Bu ya. Lalu apa Ibu Fira sudah melakukan upaya-upaya supaya murid bisa terlibat secara aktif dalam pembelajaran? Supaya murid-murid ini terlibat secara aktif dalam pembelajaran, biasanya saya menggunakan berbagai media dan strategi pembelajaran yang bervariasi. Saya menggunakan berbagai macam konten, baik teks bacaan maupun benda-benda konkret yang ada di lingkungan sekitar. Dan saya juga menggunakan video pembelajaran. Saya biasanya selain video ya, menggunakan berbagai strategi seperti melakukan pengamatan, diskusi kelompok, bermain peran, dan permainan. Kadang-kadang di sela pembelajaran itu saya juga melakukan SPG supaya anak-anak itu tidak bosan dan semangat dalam belajar. Jadi Bu Fira sudah berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang dapat mengaktifkan murid ya Bu ya. Bu Fira juga menggunakan berbagai media dan strategi pembelajaran yang bervariasi di kelas. Dalam melakukan upaya yang sudah Ibu sebutkan tadi, apakah ada kendala yang Ibu temui? Kalau kendala sih banyak, Bu. Misalnya terbatasnya teks bacaan tentang materi yang akan saya ajarkan itu. Juga kendala sarana FCD di sekolah saya itu sangat terbatas jumlahnya, sehingga kita harus bergantian dengan guru yang lain. Juga minimnya media pembelajaran di sekolah. Selain terbatasnya teks bacaan, sarana juga sangat terbatas dan minim pembelajaran. Apakah ada hal yang lain yang menjadi kendala dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan itu? Ada, Bu, ada sih. Kadang saya itu kurang persiapan dalam melaksanakan pembelajaran. Apa yang membuat Ibu kurang persiapan dalam melaksanakan pembelajaran? Jadi karena banyaknya tugas-tugas administrasi yang harus saya lakukan dengan judit yang terbatas, itu saya harus mendahulukan tugas-tugas tersebut supaya tidak ketinggalan dalam pengumpulannya. Jadi dalam melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan ini, Ibu menghadapi kendala-kendala seperti minimnya media pembelajaran, sarana dan prasarana yang terbatas, dan kurangnya persiapan. Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang Ibu sebutkan tadi? Untuk kendala terbatasnya teks bacaan, biasanya saya akan mencari materi dari internet yang kemudian saya print sejumlah kelompok yang sudah saya bentuk. Saya juga memanfaatkan buku-buku perpustakaan sebagai bahan penunjang materi pembelajaran yang akan saya ajarkan. Dan untuk sarana, ini karena FCD-nya itu jumlahnya sangat terbatas, sementara jumlah rombelnya banyak, maka saya dan rekan-rekan guru di sekolah itu akan bergantian dalam menggunakan LCD tersebut, sehingga tidak setiap hari saya harus memakai LCD. Saya harus menggunakan strategi yang lain untuk pembelajaran di kelas. Nah, saya biasanya menggunakan berbagai strategi yang bervariasi untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian saya juga akan berbicara dengan bendahara sekolah ya.
ini untuk supaya beliau itu membuat anggaran dianggarkan untuk membeli LCD baru. Dan untuk kurang persiapan saya dalam pembelajaran, ini saya harus memanage waktu yang lebih baik lagi supaya bisa mengerjakan tugas-tugas administrasi dengan tepat waktu dan bisa mempersiapkan kebutuhan pembelajaran itu dengan baik. Kalau misalnya ya Bu ya, dibuat rasio antara 1 sampai 10, kira-kira Bu Fira itu sekarang ada di rasio berapa dalam melakukan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di dalam kelas itu? Kira-kira saya itu masih di rasio 6 karena saya merasa kemampuan saya dalam melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan itu masih belum maksimal, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu. Jadi saat ini Ibu Fira merasa masih berada pada rasio 6 dalam melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di kelas ya Bu. Kira-kira berapa rasio ideal yang Ibu ingin capai? Saya ingin mencapai rasio antara 8 dan 9 dalam melaksanakan pembelajaran yang menarik itu di kelas. Apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai rasio tersebut? Saya akan mengikuti berbagai pelatihan tentang pemanfaatan teknologi. Saya sudah mengikuti juga pelatihan seperti Classpoint juga Canva. Itu saya ikuti untuk mengupgrade kemampuan saya dalam melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di kelas. Jadi kalau dibuat kesimpulan sesuai dengan tujuan perbincangan kita di awal tadi, bahwa untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, apa yang akan Ibu lakukan? Untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan itu saya harus yang pertama memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan kedua, saya juga harus menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang bervariasi, yang tidak bergantung pada sarana dan prasarana yang terbatas. Saya juga harus memanage waktu supaya dapat mempersiapkan kebutuhan pembelajaran itu supaya dapat berjalan dengan baik. Di samping itu saya juga akan meningkatkan kompetensi saya dengan mengikuti berbagai pelatihan tentang pembelajaran, dan saya juga akan melakukan kolaborasi bersama teman-teman sejawat. Nah, sekarang kita sudah di tahap akhir pembicaraan ini Bu ya. Kalau disimpulkan dalam beberapa kata singkat, apa kesimpulan yang harus Ibu lakukan? Yang harus saya lakukan yang pertama memenuhi kebutuhan belajar murid, memanage waktu, mengikuti berbagai pelatihan, dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, Ibu akan berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bu ya, memanage waktu, mengikuti berbagai pelatihan, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kira-kira apa tindak lanjut setelah percakapan ini selesai? Setelah sesi ini selesai, saya akan mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan ini saya juga mulai saat ini, mulai sekarang ini ya Bu, saya akan belajar untuk memanage waktu supaya lebih baik lagi dalam membuat jadwal kegiatan. Serta saya di semester ini akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi supaya dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan secepatnya saya juga akan mencoba untuk melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dalam pembelajaran. Luar biasa sekali ya Bu Fira ya. Saya tidak sabar nih ingin melihat perubahan dari komitmen yang akan Ibu lakukan nanti di kelas. Memang akan selalu ada cara yang bisa kita lakukan ya Bu ya untuk mengatasi segala keterbatasan yang ada. Namun kita jangan pernah menyerah pada keadaan. Tetap semangat untuk mewujudkan generasi yang selamat dan bahagia. Baiklah Bu Fira, saya kira cukup perbincangan kita kali ini. Insya Allah lain kali kesempatan kita lanjutkan lagi. Siap Bu. Terima kasih banyak telah membantu saya dalam menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekarang saya menjadi lebih lega dan lebih
semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Sama-sama Bu Pira, alhamdulillah sedikit bantuan dari saya semoga memberikan manfaat bagi Ibu dan juga murid-murid ya Bu ya. Sepertinya kita akhiri dulu perbincangan kita kali ini. Next time kita bisa lanjutkan kembali. Tetap semangat ya Bu Pira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.